Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam ini saya dapat mengerjakan tugas transmisi AC. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konstanta umum saluran transmisi pada transmisi AC. Nah, konstanta umum saluran transmisi adalah parameter atau konstanta yang digunakan dalam analisis dan perencanaan sistem transmisi, terutama dalam konteks transmisi listrik. Konstanta ini memberikan pemahaman tentang karakteristik dan perilaku saluran transmisi dan digunakan dalam model matematis yang menggambarkan interaksi antara sinyal atau daya dengan saluran tersebut. Untuk menentukan nilai konstanta umum dalam suatu rangkaian atau saluran transmisi, kita seringkali harus mengandalkan data pengukuran seperti tegangan arus dan resistansi. Pengukuran ini digunakan untuk memecahkan rumus-rumus yang menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam rangkaian. Nah, yang pertama adalah rangkaian kutub 4. Dalam banyak keperluan di dalam teknik transmisi daya listrik, misalnya diagram lingkaran, perencanaan saluran transmisi dan lain-lain, sering perlu menyatakan konstanta saluran transmisi ke dalam konstanta umum saluran, karena saluran transmisi tersebut selalu dapat digambarkan sebagai kotak dengan 2 jepitan masuk dan 2 jepitan keluar. Dan karena memenuhi persyaratan dari kutub 4, maka saluran transmisi dapat dilayani sebagai kutub 4. Suatu rangkaian listrik yang pasif, linear, dan bilateral selalu dapat direpresentasikan sebagai kutub 4. Pasif berarti tidak ada sumber atau internal voltage. Linear berarti impedansinya tidak tergantung dari besar arus, dan bilateral berarti impedansi sama dilihat dari kedua pihak atau tidak tergantung dari arah arus. Pada hakikatnya, saluran transmisi itu tidak linear karena bagaimanapun juga impedansi tergantung dari temperatur. Jadi tergantung dari arus, tetapi karena di dalam perhitungan kita selalu menentukan temperatur kerja tertentu, maka pada temperatur itu konstanta kawat adalah konstan. Nah, ini merupakan contoh dari gambar 1. Jadi, pada gambar tersebut, karena saluran transmisi atau termasuk transformator memenuhi ketiga syarat di atas, maka saluran transmisi dan transformator dapat direpresentasikan sebagai kutub 4. Nah, ini merupakan representasi kutub 4. Dalam gambar tersebut, ABCD adalah konstanta umum dari rangkaian itu. Nah, relasi tegangan dan arus untuk suatu kutub 4 yaitu Vs sama dengan AVR plus BIR. Nah, ini merupakan rumus dari gambar 1. Nah, contoh yang pertama,
yaitu resistor memiliki resistansi sebesar 6 ohm. Nilai konstanta A untuk rangkaian ini adalah 2. Nah, pada kapasitor memiliki kapasitansi sebesar 3 farad. Nilai konstanta B untuk rangkaian ini adalah 4. Nah, kita mencari tegangan pada resistor atau VR. Nah, jika arus listrik atau I dalam rangkaian ini adalah 2 ampere. Nah, cara kerjanya itu menggunakan rumus yang tadi. Vs sama dengan 2 VR plus 4 IR. Hasil yang didapatkan adalah min 16,5 volt. Jadi tegangan pada resistor atau VR adalah minus 16,5 volt. Nah, yang kedua adalah saluran transmisi sebagai kutub 4. Saluran transmisi saluran transmisi pendek. Ini merupakan gambar dari saluran transmisi pendek. Nah, pada relasi tegangan dan arus untuk saluran pendek, rumus yang digunakan adalah Vs sama dengan VR plus ZIR. Turunannya adalah IS sama dengan 0 plus IR. Nah, dengan membandingkan persamaan di atas, maka hasil yang didapatkan adalah A sama dengan 1, B sama dengan Z, C sama dengan 0, dan D sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah saluran menengah. Yang pertama adalah nominal T. Untuk representasi nominal T, pada gambar ini diperoleh arus. Nah, nominal T saluran tengah. Nah, dari gambar tersebut dapat diturunkan rumus Vs sama dengan 1 plus YZS kali VR plus Z kali IR. Nah, hasil yang didapatkan adalah A sama dengan 1 plus YZS. Kemudian B sama dengan ZS plus ZR plus ZS YZR. C-nya sama dengan Y dan D sama dengan Y. D sama dengan 1 plus YZR. Nah, kemudian saluran menengah nominal PI. Saluran ini menggunakan rumus yang sama dengan saluran yang pertama tadi. Hasil yang didapatkan adalah A sama dengan 1 plus YR kali Z. B-nya sama dengan Z, C-nya sama dengan YS plus YR plus YS ZY Z kali YR. D-nya sama dengan 1 plus YS plus kali Z. Maka A-nya sama dengan D sama dengan 1 plus ZY per 2. Nah, B-nya sama dengan Z, C-nya sama dengan Y plus Y pangkat 2 kali Z per 4. Nah, persamaan untuk saluran panjang yaitu Vs sama dengan cos Y plus kali 1. Nah, contoh soal pada saluran transmisi yang dicari di sini adalah menghitung tegangan jatuh pada impedansi Vz. Maka rumus yang digunakan adalah Vz sama dengan ZI kali R. Hasilnya adalah 146,6 volt.
Kita masuk pada sifat-sifat kutub 4. Suatu kutub 4 simetris ialah bila mana rangkaian itu sama dipandang dari kedua ujungnya. Dalam hal ini saluran transmisi menengah bila ZS sama dengan ZR atau YS sama dengan YR. Untuk kutub 4 simetris diperoleh A sama dengan D. Nah, pada kutub 4 berlaku relasi AD min BC sama dengan 1. Nah, ini merupakan gambar 5 kutub 4 atau ujung beban dihubung singkat. Nah, dari gambar tersebut diperoleh VS sama dengan E sama dengan A VR plus B IR sama dengan 0 plus B I2. Nah, I2 sama dengan E per B. Nah, sekarang jepitan ujung kiri dihubung singkat pada jepitan ujung beban dimasukkan tegangan E. Nah, hasil yang didapatkan merupakan terdapat pada gambar 6, yaitu kutub 4 ujung kiri hubung singkat. Ujung kiri hubung singkat. Dalam hal tersebut, VR sama dengan E, IS sama dengan min I2. Nah, dari turunan rumus tersebut diperoleh AD min BC sama dengan I kali Q kali E kali D. Nah, contoh soal dalam sebuah rangkaian kutub 4 yang dicari adalah tegangan jatuh pada resistor VR jika arus I dalam rangkaian ini adalah 3 ampere. Nah, yang diketahui pada soal ini adalah E-nya sama dengan 24, VA-nya sama dengan 2, IR, I-nya sama dengan 3 AE, sama dengan A VR plus B IR. Nah, pada soal ini kita gunakan rumus I sama dengan 3 AE sama dengan A VR plus B IR. I-nya sama dengan 24 volt. Nah, hasil yang didapatkan adalah VR-nya sama dengan min 33 volt. Nah, selanjutnya adalah dua kutub 4 dalam seri dan paralel. Nah, pada hubung seri pada gambar 7 merupakan contoh hubung seri dua buah kutub 4. Nah, rumus yang digunakan adalah VS1 sama dengan A1 kali VR1 plus B1 kali IR1. Nah, turunan dari rumus ini mendapatkan hasil VS1 sama dengan A2 VR plus B1 IR. Dan selanjutnya adalah IS1 sama dengan C1 VR plus D1 IR. Nah, hasil akhir dari rumus ini merupakan IS sama dengan A2 kali C2 plus C2 kali D1 kali VR plus ditambah dengan B1 C2 plus D1 D2 kali IR. Nah, konstanta umum ekuivalen dari penggabungan seri adalah A sama dengan A1 A2 plus B2 C1B sama dengan A2 B1 plus B2 D1 C sama dengan A1 kali C2 plus C1. Hasilnya adalah D2 kali D sama dengan B1
kali C2 plus D1 kali D2. Nah, untuk membuktikannya, kita dapat gunakan AD min BC sama dengan 1. Nah, bila A1 kali D1 min B1 kali C1 sama dengan 1A2 kali D2 dikurang B2 kali C2, hasilnya sama dengan 1. Nah, buktinya hasil dari rumus tersebut adalah AD min BC sama dengan 1. Jadi rangkaian 2 kutub 4 yang seri juga merupakan kutub 4. Nah, kita masuk pada hubung paralel. Nah, gambar 8 ini merupakan hubung paralel 2 buah kutub 4. Nah, rumus yang digunakan merupakan rumus IS sama dengan IS1 plus IS2. Nah, hasil dari turunan rumus tersebut adalah VS sama dengan dalam kurung A1 kali B2 tambah A2 kali B2 per B1 plus B2 dikali VR dan ditambahkan dengan B1 min B2 per B1 tambah B2 dikali IR. Nah, hasil pembuktiannya dapat dibuktikan dengan A1 D1 min B1. Hasilnya adalah AD dikurang BC sama dengan 1. Nah, ini contoh dari saluran transmisi dengan R4 sama dengan 0,0582 ohm. Nah, yang dicari di sini adalah trafo direpresentasikan sebagai T dengan parameter. Rumus yang digunakan adalah ZS sama dengan ZR sama dengan 1,0 tambah 23 ohm. Sehingga pada soal ini A1 sama dengan 1 plus ZY per 2 sama dengan 0,9853 kurang dari 0 derajat. Nah, dari hasil dari penjumlahan semua dari rumus semua ini, hasil yang didapatkan adalah B sama dengan A2 kali B1 ditambah B2 D1 sama dengan 11,4 plus 118,0 sama dengan 119,0 kurang dari 83,5 derajat ohm. Nah, hasilnya adalah D sama dengan B1 kali C2 ditambah D1 kali D2, hasilnya adalah 0,9915 kurang dari 0 derajat. Nah, yang kelima, yang selanjutnya adalah menentukan konstanta umum ABCD dengan pengukuran. Nah, misalkan ZSO sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung beban terbuka. ZSS sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung beban hubung singkat. Dan ZRO sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung kirim terbuka. Dan ZRS sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung kirim hubung singkat. Nah, ini merupakan rumus VS sama dengan A VR plus B IR dan IS sama dengan C VR plus D IR. Nah, contohnya dalam sebuah percobaan dilakukan untuk menentukan konstanta umum A, B, C, dan D dalam suatu rangkaian elektrik. Sumber tegangan Vs dengan tegangan 30 volt dan dihubungkan dengan sebuah resistor.
dan sebuah kapasitor dalam rangkaian kutub 4. Data pengukuran diberikan sebagai berikut. Tegangan sumber atau Vs sama dengan 30 volt. Arusnya sama dengan 4 ampere. Tegangan resistor sama dengan 12 volt. 12 volt ampere. 12 volt dan arus pada kapasitor atau IR sama dengan 2 ampere. Nah, yang dicari adalah nilai konstanta umum A dan nilai konstanta umum B. Nah, yang pertama untuk mencari nilai konstanta A, kita akan menggunakan rumus IS sama dengan C kali VR plus D kali IR. Nah, yang diketahui tadi adalah IS-nya sama dengan 4 ampere, VR-nya 12 volt, dan IR-nya sama dengan 2 ampere. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu IS sama dengan C kali VR plus D kali IR. IS-nya sama dengan 4 ampere, sama dengan C kali VR-nya 12 volt plus D dikali IR-nya adalah 2 ampere. Nah, hasil yang dari rumus tersebut A sama dengan D sama dengan 4 min 12 volt C per min 2. Nah, yang kedua adalah menghitung nilai konstanta D. Nah, kita akan menggunakan rumus C IS sama dengan C kali VR ditambah dengan D kali IR dengan nilai VR dan IR yang diberikan. Nah, yang diketahui adalah IS sama dengan 4 ampere, VR 12 volt, dan IR sama dengan 2 ampere. Nah, IS-nya sama dengan 4 ampere, sama dengan C dikali VR-nya sama dengan 12 volt, D dikali IR-nya sama dengan 2 ampere. Nah, hasil dari penjumlahan dan perkalian tersebut sama dengan D-nya sama dengan 4 min 24C kali V. Nah, jadi nilai konstanta C adalah min 24 volt. Nah, dari materi ini yang dapat saya simpulkan adalah konstanta umum dalam saluran transmisi merupakan alat penting dalam analisis dan perancangan sistem kelistrikan. Mereka membantu dalam pemahaman sifat-sifat rangkaian dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan memprediksi perilaku saluran dalam berbagai situasi. Nah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.